Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Tidak terasa kini kita telah tiba di minggu pertama Prapaskah pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih menyertai kami di pagi hari ini. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengerti akan firman kami dengar, dan kami juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembaca Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1-11 dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembaca Alkitab, terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biasanya jika ada seorang pejabat yang akan berkunjung ke sebuah kota, pastilah akan mengendarai mobil yang mahal dan mewah, dan biasanya dikawal oleh banyak polisi, dan juga pasti telah disambut dengan berbagai macam susunan acara yang telah disiapkan dengan sangat meriah. Berbeda sekali dengan kisah yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu di mana Yesus yang akan memasuki kota Yerusalem. Yesus hanya menunggangi seekor keledai, dan Yesus tidak dikawal oleh pasukan, dan Yesus juga tidak naik kereta kuda yang mewah, namun orang banyak menyambut dengan segala kemeriahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mengakhiri pekerjaannya, dan merupakan puncak dari misi Yesus yang akan digenapi. Yesus akan memasuki kehidupan umat yang sengsara, manusia yang sengsara karena kuasa dosa, dan juga kehidupan umat yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di Yerusalem. Dia akan ditangkap, disiksa, dihina, dihujat, dan disalibkan. Namun demikian, rencana Tuhan harus digenapi, dan Yesus tidak gentar menghadapinya, sebab ia tahu di ujung karyanya adalah sebuah kemenangan. Dalam renungan pada hari ini dapat kita lihat beberapa hal, yaitu pada ayat 1-3
yang menceritakan tentang persiapan Yesus memasuki Yerusalem. Sebelum Yesus tiba di Yerusalem, Tuhan Yesus singgah di kota Betfage karena dia tahu bahwa dia akan melakukan suatu hal di sana. Di kota Betfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai betina dan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah, karena ia tahu bahwa di kampung itu ada keledai betina yang tertambat. Yesus sudah mengantisipasi yang akan terjadi, karena keledai itu bukan milik mereka. Jadi jika ada yang bertanya atau menegur, maka jawablah, Tuhan memerlukannya dan Ia akan segera mengembalikannya. Di sini kita bisa belajar bahwa adanya kejujuran dan keadilan menjadi pelajaran bagi kita untuk berbuat jujur dalam meminjam sesuatu pada orang lain, dan kita harus ingat untuk mengembalikannya. Dan yang kedua, ayat 4 sampai ayat 5 adalah tentang nubuatan dan penggenapan. Dalam kitab Zakarias 9 ayat 9 sampai 10, Nabi Zakarias sudah berkata tentang Mesias yang datang dengan lemah lembut dan datang menunggangi seekor keledai, tidak menunggangi seekor kuda yang sudah dipakai dalam perang. Yesus memiliki perangai yang begitu lembut sehingga Ia tidak datang dengan dendam, tapi belas kasihan untuk mengerjakan karya keselamatan. Sedangkan bagian yang ketiga adalah ayat 6 sampai 11, yaitu peristiwa Yesus pada saat masuk ke kota Yerusalem. Para murid akhirnya melaksanakan tugas yang telah diperintahkan, yaitu membawa keledai betina dan anaknya. Kemudian mereka mengalasi dengan pakaiannya dan Yesus kemudian naik ke atasnya. Orang-orang banyak yang telah berkumpul dan jumlahnya begitu sangat banyak. Mereka mengamparkan pakaiannya di jalan. Mereka dengan sangat rela melakukannya. Dan ada juga yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalanan. Para nabi menempatkan Yesus sebagai Mesias, yaitu Mesias yang akan melawan tirani, Mesias yang akan membawa perubahan bagi kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu, maka mereka kemudian berseru, mengeluh-ngeluhkan Yesus, dan mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sambutan yang meriah ini membuat orang-orang Farisi mengatakan bahwa seluruh dunia sudah menjadi pengikut Yesus. Ketika orang bertanya, siapakah dia? Ada yang berkata bahwa dialah Nabi Yesus dari Nazaret. Yesus telah mengubah nama Nazaret dari tempat yang dihina orang menjadi tempat yang dipuji-puji orang. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, meneladani tokoh Yesus dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan komitmen dan keseriusan dalam menjalankannya. Banyak orang yang tumbuh dalam keluarga Kristen berkata ya kepada Yesus tanpa memahami apa yang dikatakannya. Namun saat diperhadapkan dengan tantangan, mereka sedang meninggalkan iman yang hanya mereka ucapkan di bibir saja. Mengimani Yesus serta meneladaninya merupakan keputusan penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, lakukan kehendak Tuhan karena Tuhan memerlukannya. Gambaran kesetiaan para murid yang patuh melaksanakan perintah Tuhan, yaitu dengan mengambil keledai betina dan anaknya itu, di ayat yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mencoba untuk taat dan setia pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus perlukan. Lakukanlah karena memang Tuhan memerlukannya. Lalu kenapa para murid mau mengambil keledai betina yang lemah itu? Karena Yesus mengatakan, jika ada yang menegur dan bertanya, jawablah bahwa Tuhan memerlukannya dan Dia akan segera mengembalikannya. Apa yang Tuhan perlu? Tuhan memerlukan doa kita. Tuhan memerlukan tenaga kita dalam pelayanan. Tuhan memerlukan
harta kita untuk menolong sesama. Ternyata Tuhan seringkali memerlukan apa yang ada dalam kehidupan kita untuk diberdayakan olehnya demi kemuliaan namanya. Tuhan akan segera mengembalikan yang dipinjam. Mengembalikan, jadi Tuhan tidak asal mengembalikan. Dikembalikan itu kadang-kadang kita tidak akan pernah menyangka Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, inilah konsep iman. Beriman itu harus mempunyai keyakinan pandangan bahwa saya tidak salah. Saya tidak tersesat dan salah jalan memilih iman ini. Tapi dalam menjalani proses hidup ini Tuhan mau kita melangkah dengan kepastian. Seperti yang mikul salib dalam perjalanan Via Dolorosa ke Golgota itu. Pada saat itu Yesus jatuh, disuruh bangun, dicambuk lagi, kemudian memikul salib lagi, dan terus demikian. Seperti hidup kita juga sama dengan Yesus. Pasti kita juga jatuh bangun. Tapi kalau kita imani dengan benar bahwa dalam perjalanan hidup, walaupun kita jatuh bangun, walaupun kita menderita, walaupun kita bergumul, walaupun kita sakit-sakitan, penyakit datang silih berganti menggerogoti kita dalam kehidupan kita, tapi kita mempunyai keyakinan terhadap iman yang kita miliki yang akan mendidik kita karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik di depan. Yang kedua adalah setia melakukan kehendak Tuhan. Dalam melakukan atau menjalankan tugasnya, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Kadang kita menyembah Yesus dengan segenap hati, tapi bisa saja esok hari melalui perkataan dan perbuatan kita menyangkal Dia. Sejumlah besar orang di kota Yerusalem begitu mengeluh-elukan kedatangan Yesus. Mereka sambil bersorak Hosana. Namun beberapa hari kemudian orang yang sama yang mengeluhkan Tuhan Yesus di depan Pilatus mengatakan, "Salibkan Dia." Mengapa? Karena mereka kecewa. Mereka tidak paham Yesus dianggap sebagai Mesias yang akan membawa perubahan dalam kehidupan orang Israel. Mesianis yang dirancang oleh Tuhan itu berbeda. Yesus datang tidak membawa pedang dan tidak menunggangi kuda, tapi Yesus datang dengan keledai betina dan anaknya. Israel tidak mengerti Yesus memilih sesuatu yang lembut, bukan kekuasaan, dan juga bukan kekerasan. Tuhan Yesus itu mau menerapkan tentang kesetiaan, yaitu dengan menguji seberapa besar iman yang dimiliki umatnya. Mesianis itu berarti perubahan. Jadi Yesus ingin mengubah seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, karena cinta orang bisa menggadaikan imannya. Karena harta, karena jabatan pun orang bisa menggadaikan imannya. Maka dari itu kita harus mempunyai iman yang kuat agar tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah keinginan, hasrat, dan kemauan kita harus diletakkan jauh di bawah keinginan Allah. Hal ini perlu kita lakukan supaya kita tidak menjadi Tuhan di atas Tuhan Allah. Manusia menganggap dirinya melebihi yang lain. Dia meminta Tuhan Allah untuk melakukan yang dia inginkan. Ini bukan hidup beriman yang benar. Hidup beriman yang benar adalah jika kita mempunyai keinginan, jika kita punya kemauan, kemudian dalam doa kita mengutarakannya. Tuhan paling mengetahui apa yang kita inginkan. Karena itu letakkanlah keinginan kita di bawah keinginan Tuhan, supaya jika hal itu terjadi, maka hal itu terjadi karena Tuhan, bukan karena kita. Konsep untuk meletakkan keinginan, hasrat, asa, dan harapan kita di bawah rancangan Tuhan yang besar adalah hal yang sulit kita lakukan. Dan disinilah kita sering terjebak untuk memasakkan kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya jika kita berjalan bersama Tuhan, semuanya tersedia. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Tuhan sudah menyediakan yang kita perlukan dalam hidup ini. Walaupun apa yang Tuhan berikan mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tapi bahwa yang Tuhan berikan
jauh lebih besar dari apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kadang kita juga harus perlu berjuang untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seperti orang-orang yang mengamparkan pakaiannya, mereka dengan sangat rela mengamparkan pakaiannya. Kemudian mereka mencari ranting-ranting dan memotong-motongnya, kemudian menyebarkannya di jalan. Pekerjaan ini juga butuh perjuangan. Ini adalah hal yang positif yang mereka lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Apapun yang ada pada kita, dapat kita pakai menyambut Tuhan dalam hidup ini. Jangan tunggu sampai esok apa yang dapat kita lakukan hari ini. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kesempatan yang ada harus kita manfaatkan. Jangan sampai Yesus berlalu dari kehidupan kita. Padahal kita tidak siap berbuat apa-apa untuk menyambut berkat-berkat yang telah Tuhan berikan buat kita. Mereka juga mengatakan Hosana untuk menyambut kedatangan Yesus. Hosana artinya, tolong aku yang lemah ini, yang tidak dapat melepaskan diriku. Maka Hosana adalah doa permohonan kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang menolong selain Tuhan. Maka disinilah kita menemukan cara kita untuk menyambut kedatangan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menemukan kalimat yang mengatakan berdoa, bekerja, dan bersyukur. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak hanya cukup berdoa saja. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa hidup kita tidak sekedar beriman. Tapi jika hidup kita tidak dimulai dengan keyakinan, dengan kepasrahan, penyandaran diri, maka hidup ini akan terasa berat. Kekecewaan itu kan jauh lebih berat kita rasakan dan membuat kita menjadi frustasi. Seperti Yudas Iskariot, dia frustasi kemudian bunuh diri karena dia menjual Tuhan Yesus senilai 30 keping perak. Karena hal ini tidak sesuai dengan pengorbanan yang telah Yudas lakukan. Sama saja dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita berkorban, kita perlu berkorban untuk Tuhan. Pengorbanan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah takut untuk bekerja dengan Tuhan, melayani Tuhan. Jangan pernah berpikir imbalan apa yang akan kita dapat jika melayani Tuhan. Tapi orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan, maka mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan kembalikan bagi mereka. Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda buat kita. Jangan dipikirkan karena tidak mudah untuk menjadi taat dan setia. Karena godaan iblis itu jauh lebih nikmat dan lebih menarik. Karena itu dibutuhkan perjuangan hidup yang akan kita jalani dengan mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, andalkanlah selalu Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.